Assalamualaikum. Kita kembali membahas bahasan mengenai statistika. Jika kalian ingat di bab-bab awal, statistika itu ada yang dinamakan deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif itu seperti menghitung rata-rata, median, modus, kemudian ada kuartil dan sebagainya. Lalu ada juga yang dinamakan statistik inferensia. Statistik inferensia itu terbagi dua. Di sini bisa kalian lihat di dalam bagannya ada estimation dan hypothesis testing. Estimation atau estimasi kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Maka untuk kali ini kita akan belajar mengenai hypothesis testing atau bahasa Indonesianya itu uji hipotesis. Maksudnya bagaimana sih uji hipotesis itu? Nah, kalian lihat di sini, misalnya di sini ada sebuah populasi. Populasi itu kan banyak ya, bisa 1.000 orang, bisa 10.000 orang, bermacam-macam. Kemudian, setelah kita amati populasi tersebut, misalnya nih di kelurahan A, ternyata warganya itu rata-rata umurnya 50 tahun. Itu hipotesis saya. Bagaimana saya membuktikan kata-kata yang saya keluarkan tadi sebagai bukti ilmiah? Kita bisa membuktikannya dengan cara uji hipotesis. Cara melakukan uji hipotesisnya tentu nanti akan kita ambil sampel. Misalnya nih kita ambil sampel ini 3 RW. Misalnya dari sebuah kelurahan kita mau ambil 3 RW untuk dijadikan sampel. Nah, nanti sampel ini diharapkan bisa mewakili populasi. Jadi, hipotesis itu sendiri adalah kepercayaan atau keyakinan tentang parameter populasi. Kita percaya nih dengan pengamatan kita bahwa di kelurahan itu rata-rata warganya umurnya 50 tahun. Nah, itu adalah hipotesis yang kita lakukan. Atau kita percaya bahwa rata-rata IPK Fakultas A itu adalah 3,5. Selain mengukur rata-rata, tadi kan saya berikan contohnya rata-rata. Uji hipotesis juga bisa digunakan di dalam mengukur proporsi. Uji hipotesis itu sendiri harus kita nyatakan sebelum kita analisa. Maksudnya kita nyatakan ini adalah kita ungkapkan apa sih hipotesis kita. Kita tulis gitu. Apa sih hipotesis kita setelah melihat sebuah kejadian. Agar hipotesis itu dapat dianalisa, maka kita harus nyatakannya dalam bentuk matematika dong. Nah, kalau dalam bentuk matematika, kita nyatakan hipotesis itu sebagai H0 atau dugaan awal. Bisa kalian lihat di sini, hipotesis awal atau dugaan awal itu H0. H0 itu adalah sesuatu yang akan kita uji nantinya. Yang diuji di H0 ini adalah parameter populasi, seperti misalnya tadi rata-rata, kemudian proporsi, seperti itu ya. Bisa dinyatakan dengan simbol sama dengan, bisa juga lebih dari atau kurang dari. Seperti ini contohnya H0 itu mu sama dengan 3. Mu di sini artinya rata-rata ya, karena kita sekarang akan berbicara rata-rata dulu saja. Selain H0 tadi sebagai hipotesis awal kita, tentunya harus ada hipotesis tandingan yang dinamakan H1. Hipotesis tandingan ini untuk melihat apakah hipotesis yang kita buat tadi itu benar atau salah. Maka H1 ini dinamakan lawan dari hipotesis awal. Untuk hipotesis tandingan selalu mempunyai tanda tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari. Terlihat ya perbedaannya, kalau di H1 tandanya akan seperti ini, kalau di H0 nanti tandanya akan seperti ini. Kalau H1-nya tidak sama dengan 0, maka dinamakan uji dua arah. Kalau H1-nya lebih besar atau lebih kecil dinamakan uji satu arah. Di dalam hipotesis ada yang dinamakan kesalahan-kesalahan dalam membuat keputusan. Kesalahan tipe 1 itu kita akan menolak H0 pada saat H0 itu benar. Jadi kita membuat seperti yang contohnya tadi, H0-nya itu mu kurang dari 20.000. Dari hasil analisa kita menolak nih pernyataan ini. Padahal ternyata H0 ini benar. Nah, itu adalah akan menjadikan dampak serius. Maka dari itu, untuk mengatasinya ada yang dinamakan alfa namanya.
Alfa ini adalah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1. Berapa persen sih kemungkinan salahnya? Karena kalau di statistik kita akan bicara angka. Semakin baik angkanya, maka akan semakin percaya orang terhadap omongan kita. Kembali lagi ke dalam hipotesis, kesalahan kedua yang ada dalam hipotesis itu adalah kita menerima H0 pada saat H0 itu salah. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa analisis yang kita lakukan itu benar? Kita akan lakukan uji hipotesis. Uji hipotesisnya itu nantinya akan kita gunakan distribusi sampling namanya. Kita akan gunakan lagi grafik atau tabel Z. Tadi saya bilang bahwa ada yang dinamakan uji dua arah dan ada yang dinamakan uji satu arah, tergantung nanti H0 dan H1-nya. Kita lihat dulu yang uji satu arah, kita lihat yang ini ya. Di dalam uji satu arah, kita lihat grafiknya. Grafik ini grafik normal ya. Di sini ada yang dinamakan alfa. Alfanya itu adalah yang diarsir. Misalnya sampai sini nih alfanya, maka ini adalah alfanya, daerah alfa. Sisanya itu adalah 1 min alfa. Daerah alfa ini yang dinamakan daerah penolakan. Kalau 1 min alfa berarti daerah yang tidak ditolak. Dengan kata lain bisa dikatakan ini adalah level of confidence, tingkat keyakinan kita. Lalu nanti setelah kita melakukan analisis, ternyata hasil yang kita inginkan ada di sini misalnya nih. Di sini titiknya. Maka dia ada di daerah penerimaan. Maka bisa kita simpulkan H0-nya itu diterima. Tapi bedanya kalau misalnya ternyata hasil yang kita dapatkan titiknya ada di sini. Dia itu ada di daerah penolakan, maka nanti kesimpulannya H0-nya ditolak atau tidak diterima. Begitupun untuk uji yang dua arah. Nah, perbedaannya kalau uji dua arah, alfanya itu ada 2 di kiri dan kanannya, jadi dinamakan setengah alfa ini. Nah, yang diarsir ini tetap daerah penolakan. Yang tidak diarsir itu adalah daerah penerimaan. Untuk menyatakan H0-nya juga sama. Kalau misalnya hasil yang kita dapatkan nanti di sini titiknya, maka H0-nya diterima. Tapi kalau misalnya di sini titiknya atau di sini titiknya gitu kita dapat ya, maka nanti H0-nya ditolak atau tidak diterima. Lalu bagaimana sih kita mencari analisis datanya tersebut? Saya akan menjelaskan cara menentukan analisisnya di video part selanjutnya.